Kalau saya lihat ibu menyumpung uang, jangan salahkan saya ambil uang. Akhirnya saya ancam, kemudian saking marahnya, nggak tahu, saya nggak kontrol karena memang efeknya Di bawah pengaruh obat ya. Obat itu, akhirnya saya keluarkan parah. Saya mau gorok ibu saya, dia jangan. Udah saya tarik kayak gini panah, udah ada racunnya di panah. Pokoknya kalau antara mati dengan operasi dah. Kalau udah dikena sama panah itu kebiasaannya, banyak yang mati udah dikena sama itu di kampung. Nah akhirnya saya mikir dalam hati saya, masa saya mau membunuh kakak saya lagi pergi sholat, mau pergi Jumatan. Udah mengenal yang namanya maksiat, rokok, dan minuman keras. SD kelas 4 udah mengenal barang terlarang, jual narkoba, mengedarkan narkoba. Saya diajak karena salah satu anak buah yang pemberani hanya saya ini yang diajak kemana-mana. Andalan bos berarti ini. Andalan bosnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahagia sekali, terhormat sekali. Kali ini datang lagi Kanda yang hebat. Ini baru wisuda ini. Kalau kemarin sudah resmi dia. Nah, kemarin itu baru wisuda. S3-nya sudah doktor. Kemudian ada Abang Gagah juga di sini. Wakil Mudir sudah hadir. Kemudian ada yang spesial, istimewa sudah hadir di sini. Ada adik kita nih, Ferry Irawan. Ya, ada adik kita Ferry Irawan. Saya tertarik mengulik kisahnya. Ini setelah diceritakan kemarin pada pertemuan sebelumnya ini bahwa ada kisah cukup heroik perubahan, atau kalau orang sering dikatakan yang menemukan hidayah. Nah, atau titik balik berubah ini dari yang tadinya ini menjadi, ya kalau kita biasa sering temukan ya yang musuh masyarakat lah, atau tidak disukai lah keberadaannya, tapi titik baliknya ternyata menemukan sekarang dia menjadi ya orang yang cukup disegani ya ini karena sedang berada di lingkungan pendidikan di Muallimin Muhammadiyah Lombok Barat. Dan kita diskusikan dulu nih bersama Pak Mudirnya nih. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam. Gimana nih? Ada seorang Ferry Irawan yang ada di sana. Nah, nanti kita kulik bagaimana sebenarnya perjalanan. Kita flashback. Ya, adik kita ini. Siap. Bagaimana sebenarnya dulu ketika menemukan atau berhadapan dengan Dek Ferry ini. Kesan pertama, ini kalau kata lagu itu pandangan pertama. Nah ini kesan pertama berhadapan dengan seorang peserta didik atau santri, Dek Ferry. Ya, terima kasih Adinda Yusron yang kita banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja bahwa tatkala Ananda Ferry ini masuk ke pondok untuk nyantri di boarding school Muallimin Muhammadiyah Lombok Barat, saya melakukan sebuah pertanyaan yang sekian di lubuk hati saya, karena saya lihat anak ini kok tidak seperti anak biasa gitu loh. Ini berarti sangat spesial. Tatapan matanya kayak galak betul gitu. Mudirnya itu saja sampai nggak sanggup. Ya, itu yang saya lihat. Terus kan badannya agak gempal kan. Ini anak kayaknya ndak apa gitu loh. Kayaknya terbiasa di jalanan dalam firasat saya. Lalu saya tanya sama Wadir, itu siapa? Itu anak baru. Nah, yang anak baru yang dipondokkan di sini gitu. Nah, pada akhirnya si Ferry itu suatu saat saya panggil selaku mudir, kamu dari mana? Dari Dompu. Nah, gitu. Sudah bisa ngaji? Belum. Belum bisa ngaji? Belum bisa ngaji. Kalau gitu besok setelah subuh tolong ke saya. Saya bimbing kamu ngaji. Itu. Nah, setelah itu memang datanglah ke saya setelah subuh itu. Memang dia tidak mengenal huruf hijaiyah dengan baik, tidak mengenal sama sekali.
Nah, gitu. Ini luar biasa ini dari kalau kita bisa kan dari nol berarti. Dari nol betul. Oke. Terus gimana tantangan berikutnya? Pesimis nggak ketika pertama kali ternyata belum begitu banyak tahu? Setelah saya bertemu yang pertama dalam pembimbingan Al-Quran itu, saya sebut ini huruf apa, ternyata dia tidak hafal, gitu kan? Masya Allah. Saya bilang, kalau kamu sabar dan kamu tekun, insya Allah kamu bisa. Dia jawab, insya Allah Ustadz. Nah, kayak gitu. Cuma raut wajahnya karena baru 1 pekan di pondok itu, masih apa ya, tidak begitu betah. Masih mengawang-awang lah, antara mau kabur. Masih tidak begitu lah ya. Belum begitu dengan kondisi baru kan. Pokoknya pikirannya ini mau kabur aja mungkin kita kalau ngelihat ini dari mudir ya, kayaknya nggak betah gini. Betul. Nah, kita ke Bang Wadirnya ini. Siap. Melihat adik kita ini, pasti ini menjadi misi khusus. Iya. Sebelumnya dengar cerita nggak? Siapa dia sebenarnya gitu? Di awal-awal saya tidak mendengar, tapi dari kesehariannya kita bisa membayangkan, kita bisa mencurigai bahwa ini agak beda ini. Udah curiga deh. Tingkat kegalakannya beda ini. Baik. Kalau temannya ngantri, dia nggak mau ngantri. Itu masa awal-awalnya seperti itu? Awal-awal. Dan dia selalu ngamuk. Pokoknya harus diberi prioritas. Jadi santri itu kebiasaannya kalau mau mandi harus ngantri. Ya. Tidak ada puluhan yang ngantri, dia datang dari belakang langsung maju ke depan. Nah ini. Pokoknya apa ya, di pondok itu, di Muallim itu kaget melihat itu. Saya shock. Saya shock. Saya karena saya tidak tahu jiwa dia, saya langsung menghadapi dia dengan cukup emosional sedikit. Nah, ternyata dia punya latar belakang. Dan setelah saya melihat usaha dia belajar tengah malam, kemudian menyendiri untuk belajar ketika yang lain tidur dia masih belajar, akhirnya saya membayangkan dan saya menamai dia sebagai kepompong muallimin. Kepompong. Kepompongnya muallimin. Jadi betul-betul dia dari dalam. Iya. Jadi bukan sudah keluar, sudah bisa terbang nih. Sudah ada pengetahuannya berarti ya. Sangat luar biasa ini ya. Yang dihadapi ini ternyata sesuatu hal yang spesial ini memang. Ini Bang Amar jadi kaget ya melihat situasi. Oke, sekarang kita langsung ini kita menanyakan ini Dek Ferry sebenarnya. Ini sebelum kita flashback lah, dia bercerita ini kan Dani. Tahu Muallimin itu dari mana? Ya, pertama mengenal Muallimin, saya meminta kepada orang tua saya, Bu, carikan pondok, saya ingin mondok. Akhirnya kakak saya dia kuliah di Mataram dan dia kader IMM. Kemudian dia mengenal pondok Muallimin Muhammadiyah Lombok Barat. Akhirnya saya didaftarkan. Jadi orang tua ya. Pertama yang ini yang menginginkan ya. Keinginan sendiri. Ingin berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, boleh tahu nggak? Sebelumnya itu ini kita bercerita masa lalu ini. Tentu dengan tujuan ini. Ada hikmah yang bisa kita ambil dari ceritanya Dek Ferry ini. Dulu itu seperti apa sebenarnya? Dulunya itu pas SD kelas 4 udah mengenal yang namanya maksiat, rokok dan minuman keras. SD kelas 4 udah mengenal barang terlarang. Iya, luar biasa. Jadi udah SD kelas 4 udah akrab dengan dunia hitam. Masya Allah. Ini merinding saya asli. Jadi memang saya langsung kebayang ini lingkungan. Lingkungan. Jadi lingkungan tempatnya berada yang saya bayangkan ini. Nah, kemudian Dek Ferry berproses di situ, anggaplah ini sisi kelam. Menjalani sisi kelam itu kira-kira berapa lama? Itu berarti SMP itu juga 7 tahun.
Kemudian setelah itu kelas 4 SD diajak sama orang tua pergi merantau ke Malaysia. Akhirnya ke Malaysia ada seorang anak, anak Makassar. Dia agak jengkel, kemudian saya nantang dia. Akhirnya saya pukul dia sampai dia panggil orang tuanya, saya banting dia. Akhirnya dia ingin melawan saya ini, tapi dia nggak mampu melawan. Akhirnya orang, karena kita baru datang bekerja di Malaysia, akhirnya orang pada marah, didatangi ke rumah tinggal kita di Malaysia. Akhirnya kita dikasih tahu, akhirnya mau dikeluarkan di tempat pekerjaan itu. Akhirnya ya dimaafkan karena pertama melakukan kesalahan lah ya. Ya ini karena melawan ya. Ini di Malaysia. Berarti sekitar umur berapa dulu? 10 tahunan. Masya Allah. 10 tahun. 10 tahun udah merantau di Malaysia ya. Berapa lama di Malaysia? Alhamdulillah di Malaysia 1 tahun. Kemudian balik lagi, diantarkan sama orang tua. Kemudian orang tua balik ke Malaysia, masuk kembali SD kelas 5. Kemudian setelah masuk SD kelas 5, ada satu obat yang viral, yang sering diminum, yang disukai oleh anak muda. Akhirnya teman-teman setiap malam nongkrong sama teman-teman. Akhirnya diajak coba minuman itu. Yang minuman lain-lainnya udah saya pengalaman, udah saya kenal, tapi minuman baru ini yang viral. Yang lain udah hatam ya? Udah hatam kalau yang lain. Akhirnya berkumpul di malam hari sama teman-teman, duduk nongkrong. Kelas 5 SD itu ya? Nah, udah masuk kelas 5 pulang ke Malaysia. Akhirnya terus diminta sama mereka, ayo kita minum, dia coba. Baru ya, barang baru nih gitu. Ya. Akhirnya minum sebagai teman, hargai kalau bahasa gaulnya. Ya, betul. Kemudian minum dah. Kemudian saya udah minum berapa kali, kemudian dikasih teman. Akhirnya saya memberanikan diri meminum 1 papal atau isinya 10 biji, langsung 1 papal. Sekali minum? Sekali minum. Akhirnya langsung saya mabuk, ketiduran 2 hari, nggak sekolah. Ini maboknya nggak nanggung, 2 hari tidur. 2 hari nggak makan, ketiduran terus, muntah. Kemudian akhirnya setelah itu dibawa sama nenek saya, karena pada saat itu orang tua saya udah kembali ke Malaysia, tinggal sama nenek saya. Tinggal sama nenek di sana ya. Kemudian dibawa ke rumah sakit saya. Akhirnya dokter mengatakan, kamu kelebihan minum obat ini. Overdosis ya bahasa ininya ya. Overdosis. Kemudian setelah ke rumah sakit pulang, datang polisi, tentara, terus itu memeriksa badan. Kamu, kata tentara, polisi, periksa kelebihan merokok, kelebihan minum keras. Akhirnya saya mengaku kesalahan saya berhenti dulu sekitar 1 minggu atau 2 minggu dari kemaksiatan itu. Malu sama polisi, sama yang datang ke rumah. Jadi tobatnya seminggu? Tobatnya seminggu. Ini tobat seminggu, ini luar biasa. Ya, kemudian berproses seminggu. Proses seminggu itu, kemudian lanjut lagi tetap melakukan barang itu. Karena balik sama teman tadi. Nah, balik sama teman lagi, bergaul lagi. Akhirnya ada salah satu bos saya, tapi dia sekarang udah di penjara. Ujungnya penjara akhirnya. Teman kumpulnya dulu? Enggak, seorang bos. Dia udah tua, tapi akhirnya dari situ dia mengajak saya mengenal dari situ. Kemudian dia ajarkan, ayo coba ini. Ternyata yang dia suruh coba itu adalah naik tingkatnya lagi, yaitu sabu-sabu. Sabu-sabu. Atau yang dibilang semua barang haram. Sabu-sabu. Jadi tadinya hanya obat, bisa didapatkan di apotek ya? Apotek. Sekarang naik kelas, menjadi sabu. Lagi. Masih SD? Masih SD. Masya Allah. Kemudian kenal seorang bos yang pokoknya orang itu, semua orang satu kampung udah marah karena banyak anak-anak yang udah banyak yang dirusak. Banyak yang dirusak. Generasi di situ. Akhirnya orang tua anak-anak itu semuanya marah pada orang itu. Akhirnya tapi karena dia lebih dalam hubungannya kepada oknum, akhirnya belum bisa ditangkap. Akhirnya hubungan lebih dalam. Dia lebih dalam hubungannya dengan aparat penegak hukum. Akhirnya nggak ada yang mampu cegahin dia bagaimana cara larang orang ini, karena
udah banyak generasi yang rusak. Dari awalnya anak baik-baik, tidak mengetahui pergaulan seperti itu. Akhirnya saya diajak, dikasih gratis dulu 1 kali, disuruh coba. Saya perkenalan barang baru nih. Gratis. Taruh barang baru. Itu jenis sabu gratis. Gratis, dikasih gratis dulu awalnya. Enak ini saya bilang. Kemudian setiap hari ketagihan dikasih terus. Kemudian salah satu hari karena kurang uang buat belanja barang itu, akhirnya dia minta kepada saya, jual HP dulu. Jual dulu HP-mu. Dia mengatakan kepada saya. Akhirnya saya mengikuti, yang penting bagaimana caranya dapat enak-enak terus. Akhirnya saya jual HP saya, dia jual HP saya. Oke. Mulai karena ingin memenuhi kebutuhannya. Dan biasanya itu nggak enak kalau dosisnya itu di bawah yang kemarin. Jadi harus naik terus kan. Jadi kebutuhan makin tinggi. Itu pengguna itu. Akhirnya HP dijual. HP dijual, kemudian dia membelikan itu, ya kita nikmati HP. Baru dibeli sama orang tua. Dikirim dari Malaysia uangnya. Dikirim sama Malaysia, dibeli sama kakak ke Mataram, akhirnya dikirim. Kemudian baru 1 bulan kurang lebihnya, minta dijual sama bos saya. Oke. Ini terjerumus oleh apa ya? Ini orang dewasa ternyata yang. Kemudian pada akhirnya paling parah dari pergaulan itu ketika apa momentumnya, Ferry? Dari itu karena dia udah lebih dekat sama saya, bos saya itu pada suatu hari banyak anak buahnya yang tua-tua, yang besar-besar. Cuman yang diandalkan karena jiwa saya pemberani. Kalau disuruh itu saya kerjakan, yang penting saya dapat. Keinginan saya, dia mengasih saya upah, dengan itu saya kerjakan. Kemudian dari itu diajak kemana-mana, pergi jual narkoba, mengedarkan narkoba. Saya diajak karena salah satu anak buah yang pemberani hanya saya ini yang diajak kemana-mana. Andalan bos berarti ini. Andalan bosnya. Padahal kelas 5 SD. Berarti masih SD ini ya. Tapi Masya Allah. Kemudian udah lama saya berhubungan sama dia, sampai saya udah lama saya mengenal itu, hisap-hisap terus sampai SMA kelas 3, SMP kelas 3 kemarin masih terus sama bos itu. Akhirnya suatu ketika dia pergi ke suatu tempat, dia membeli narkoba, barang sabu-sabu itu. Akhirnya pada satu saat itu dia tidak mengajak saya, udah dia chat di HP, tapi mungkin rezeki saya udah mengikut dia malam itu. Akhirnya saya pergi tidur ke rumah teman saya di kampung sebelah. Kemudian saat itu saya dengar pagi-pagi saya pulang ke rumah, bosmu sudah ditangkap sama polisi katanya. Akhirnya saya kaget. Nggak ada lagi saya tempat gratis, saya minta, saya bos itu yang mudah-mudah. Jadi kepikiran pertama nggak ada lagi yang mensuplai ini. Iya. Berteduh kalau susah-susah lagi. Bagaimana efeknya ya susah kalau kita bisa baca 1 hari kayak orang gila. Jadi makan orang. Makan saking ininya tidak terpenuhi ya. Tidak terpenuhi. Terus dia udah ketangkep nih. Kemudian bagaimana untuk memenuhi kebutuhan? Kemudian satu harinya saya meminta uang kepada orang tua saya. Kemudian dikasih. Kemudian saya beli, saya ajak teman saya, ayo kamu 100, saya 100, kita beli yang 200, kita duduk berdua. Hanya terpenuhi saat itu. Tapi karena tidak memuaskan, nggak ada bos, biasanya 2 kali 3 kali sehari menghisap. Akhirnya terkadang hilang bos itu, dia udah ditangkap. Akhirnya terkadang 2 kali sehari, 1 kali aja 1 hari. Kemudian kedua kalinya minta uang pada orang tua. Akhirnya nggak ada uang nak. Kalau ibu ada uang langsung ibu kasih. Kemudian saya tidak terima. Ibu ada uang, awas. Saya mengancam, mohon maaf, saya mengancam orang tua saya. Kalau saya lihat ibu menyumpung uang, jangan salahkan saya ambil uang. Akhirnya saya ancam, kemudian saking marahnya, nggak tahu, saya nggak kontrol karena memang efeknya di bawah pengaruh obat ya. Obat itu, akhirnya saya keluarkan parah. Saya mau gorok ibu saya. Allah.
Mohon maaf. Kemudian ibu saya pergi pergi tidur di rumah keluarga saya. Karena saja mungkin nggak sengaja, tidak ingin saya melakukan itu. Tapi efek sampingnya karena udah nggak hisap itu, udah nggak ada uang, udah nggak ada bos, banyak yang saya pikirkan. Akhirnya saya keluarkan parang saya mau gorok ibu saya. Ibu berhasil kabur? Ibu berhasil kabur. Kemudian dia melarikan diri, dia pergi tidur, dia nangis, pergi keluarga. Akhirnya datang bapak saya, mau membacot saya. Kemudian saya juga pergi melarikan diri. Kemudian berapa bulan, 1 bulan lebih saya nggak pulang ke rumah. Akhirnya memberanikan diri pulang ke rumah. Kemudian saya makan di rumah. Kemudian itu masih berlanjut maksiat. Akhirnya isi rumah saya jualkan semua. Apa yang berharga di rumah. Pengaruh itu tetap ada. Tetap ada, nggak dia hilang-hilang. Pokoknya kita mikirkan bagaimana dapat uang setiap hari biar bisa memenuhi keinginan ini. Karena efeknya luar biasa. Kita nggak menggunakan 1 hari saja. Kayak orang kedinginan gitu. Kayak mau makan orang. Oke. Berapa lama akhirnya Bapak pulang? Karena Bapak pulang akhirnya dia udah tahu itu. Pokoknya masyarakat udah marah pada saya. Ya, udah mengenal cerita itu semuanya. Akhirnya marah Bapak. Dia mau bacot saya. Akhirnya saya pergi melarikan diri dulu karena takut. Wajar kita takut sebagai anak pada orang tua. Masih ada takutnya ya? Masih ada takutnya lagi. Ini yang saya. Cuman takutnya kepada Bapak saja. Tapi kalau ibu sama kakak saya nantang. Tapi kalau udah datang Bapak, ya orangnya kecil, nggak terlalu besar. Tapi gimana mungkin sebagai seorang anak ada rasa takutnya kepada seorang tetap Bapak. Takut berarti ya? Tetap takut. Walaupun secara fisik lebih besar. Lebih besar. Karena ini kan apa ya, saraf udah rusak nih. Udah nggak bisa membedakan ini mana apa ya, orang tua mana yang lain. Tapi kalau khusus namanya ayah atau bapak, ini berarti rasa itu takut tetap ada ya? Iya. Kemudian itu salah satu ada aparat penegak hukum datang pada saya. Akhirnya ingin bagaimana cara tangkap orang. Ada satu bandar narkoba juga di kampung. Kemudian bagaimana caranya biar bisa menangkap orang itu. Akhirnya gampang saya bilang. Kemudian dia kasih BB pada saya barang bukti, yaitu salah satu sabu-sabu, 1 bil kalau namanya, harganya 1.600.000. Dia dikasih, saya simpan ke rumah orang itu. Akhirnya saya simpan barang bukti itu. Memang dia bandar narkoba, tapi saat itu barangnya udah habis. Akhirnya saya pergi ke rumahnya jam 12 malam. Saya menjebak dia, saya simpan. Tapi memang buktinya. Sebelumnya dia itu memang pengedar. Memang pengedar. Akhirnya saya datangi ke rumahnya. Simpan jam 12 malam di dekat pintunya. Akhirnya pagi harinya datang polisi karena udah sepakat. 3 rebek ya. Datang kemudian ditangkap orang itu. Akhirnya saya dikasih sama aparat penegak hukum upah. Dikasih juga narkoba saya. Ya saya senang-senang aja karena dikasih jatah. Saya mengerjakan apa aja, yang penting saya bisa dapat keinginan saya biar bisa senang setiap hari. Masya Allah. Inilah saking rusaknya ya. Sarap-sarap. Allahu Akbar. Sampai kapan itu? Kemudian dari itu berlanjut. Saya pergi ke pasar. Saya pergi beli barang itu. Akhirnya saya menemukan musuh saya. Sesama pengedar? Enggak, dia memang musuh kayak geng-gengan gitu, saling geng. Gengnya. Saya menemukan dia. Ini masalah udah awal saya kejar dia pakai parang pertamanya. Ini saya menemukan dia. Dia lagi bikin masalah di suatu SMA di kampung. Akhirnya yang dia bikin masalah itu adalah teman-teman saya lagi. Akhirnya dia udah dipegang polisi. Saya nggak berani diam. Karena polisi ini udah banyak yang mengenal saya pegang barang sabu-sabu saat itu. Akhirnya saya melanjutkan pulang langsung. Ngapain saya pukul anak itu, saya bilang. Akhirnya suatu hari dia chat saya di HP. Ayo kita ketemu di lapangan. Kalau kamu berani, dia nantang saya ini, saya bilang. Waduh, ini ngajak duel ini. Akhirnya jam 11 malam
saya izin kepada ibu saya, Bu, saya izin keluar beli rokok sebentar. Dia pulang cepat, kata kakak saya yang tidur. Oke, saya ambil celurit saya di bawah dipan. Akhirnya saya pergi ke bawah lapangan. Saya lari, sambil lari kepanasan. Pokoknya mikirnya di set, ya mati tinggal mati. Itu konsumsi dulu. Konsumsi dulu. Jadi udah konsumsi malamnya. Pokoknya setiap hari itu tiada hari tanpa sabu itu. Masya Allah. Kemudian ada sepupu saya yang mengikuti. Pergi kemana? Pergi kemana katanya. Ayo kalau mau ikut saya nggak kasih tahu tempat. Akhirnya saya datangi, mereka udah berkumpul satu gengnya. Saya datang, saya udah pegang celurit. Dia sendiri? Sama sepupu saya, cuman mereka ikutin belakang. Oke. Akhirnya saya pegang celurit, dia pegang kapar. Udah saling membacotan. Dan di kalangan itu ada seorang orang tua mereka, dari geng mereka itu. Akhirnya dia pegang, dia telepon polisi, terus ambil celurit saya. Akhirnya dia itu melarikan diri. Karena saya nggak ada teman-teman saya situ, nggak dibela, saya disalahkan. Karena musuh saya semua ada di situ. Akhirnya sepupu saya yang datang yang tadinya mendampingi. Kemana larinya? Dia udah ketakutan. Karena saya udah mau bacot dia itu. Kemudian dari itu ditahan saya 2 hari di polisi, diambil. Tapi tidak ada yang sempat terluka? Tidak ada yang sampai terluka karena ada orang tua di kalangan mereka itu. Diambil sama polisi, ditahan saya 2 hari. Akhirnya udah selesai masalahnya sama polisi. Kemudian masalahnya ini belum selesai sama dia. Saya datang ke sekolahnya. Saya bawa panah, parang, udah saya siapkan mau bunuh dia. Yang musuh tadi? Yang musuh tadi yang saya datang. Saya datang. Tetap di bawah pengaruh obat? Tetap di bawah pengaruh obat. Kalau mungkin nggak ada pengaruh, tinggal terlalu gitu saya. Nggak berani ya? Nggak berani. Cuman kalau pokoknya otaknya udah otak dajjal, mikirnya nggak ada takut. Kalau orang yang menggunakan gitu, mana mau saja. Kita yang memiliki dunia ini. Rasanya saya datangi. Sebentar dulu. Saya datangi di sekolahnya. Akhirnya dia tahu saya datang, ada di pinggir jalan. Akhirnya dia bergetar. Tuh, bagaimana saya pulang ini? Musuh saya ada yang tungguin saya di luar. Kemudian keluar para gurunya. Akhirnya, dan ada salah satu guru yang mengenal saya. Akhirnya dia nasihati saya jangan melakukan seperti ini. Akhirnya saya pulang sebentar. Saya datangi lagi. Belum dia pulang. Akhirnya karena masih banyak orang. Akhirnya diantar anak itu karena saking ketakutan. Pokoknya saya bagaimana caranya? Karena dia telah mengancam saya, mengajak saya bertemu di lapangan, ingin duel katanya. Betul-betul dendam ini ya? Dendam sekali. Kemudian saya datangi. Mana jiwa laki-lakinya itu? Saya ingin coba lihat sampai mana keberaniannya itu. Kemudian diantarkan sama orang karena udah bergetar, udah takut. Saat itu saya mau bunuh dia. Akhirnya dia dipulangkan karena agak jauh kampungnya di sanaan. Kemudian setelah itu saya pulang ke rumah. Akhirnya pada suatu harinya lagi saya pergi dekat kampung dia itu. Akhirnya ada segolongan geng mereka yang memang sengajanya lagi tungguin saya. Waduh, ini kayak jadi DPO ini. Orang yang betul-betul dicari ini. Pokoknya nggak ada tenang, setiap hari susah jalan sana sini, ada musuh di sana, ada musuh di sana, ada musuh. Pokoknya nggak tenang hidup. Persediaan masih banyak. Persediaan masih banyak. Kemudian malam harinya saya pergi sama sepupu saya ke Dompu. Akhirnya mereka dia datangi saya lagi duduk di rumah teman saya di salah satu kampung mereka. Akhirnya ayo kita pergi di kampung sebelah, kita ngomong baik-baik. Karena kita udah sama-sama salah, kita ngomong baik-baik. Ternyata tujuan mereka ini untuk jebak saya. Mereka sengaja bawa saya ke tempat yang nggak ada orang. Dibawa bersepakat mau damai. Mau damai ceritanya. Tapi akhirnya mereka itu ternyata memancing saya, ingin menjebak saya. Akhirnya saya ikut-ikut saya, nggak ada rasa takut atau gimana mau dihanu. Akhirnya seorang musuh saya itu langsung dia mau panah saya. Akhirnya kenapa ini saya bilang? Ditahan sama temannya, ayo kita ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik sama ketua gengnya itu. Memang mereka itu agak terkenal di kampung sana. Geng yang paling pemberani kalau dibilang. Saya datangi mereka, ngomong, udah lama ngobrol. Hanya datang suatu yang agak gila lagi, anak buahnya itu yang
menggunakan narkoba juga. Akhirnya dia mabuk, dia langsung pukul saya. Dari 20 lebih anggotanya itu 18 orang yang pukul saya. Akhirnya saya sampai masuk ke jalan raya, dekat jalan raya, cuman nggak ada orangnya, sepi. Akhirnya saya masuk, dipukul pakai batu, dipukul pakai kayu. Akhirnya nggak ada muka manusia lagi, dipukul. Akhirnya saya teriak. Untung alhamdulillah ada mobil sama motor yang lari. Kemudian ditolongi saya itu. Mungkin kalau saya nggak ditolongi, dipukul pakai batu, pakai kayu, nggak ada muka, udah semua rusak. Akhirnya ditolongi sama orang itu. Akhirnya orang yang punya kampung lagi itu, saya lari ke sana. Mana parang? Saya mau pinjam parang di ada suatu toko di kampung. Saya minta jangan nak, udah sabar, dinasehati saya. Kemudian saya pulang, udah babak belur muka ini. Udah parah, udah parah. Pokoknya udah dipukul ini. Ternyata ini mereka, dia ngajak ngomong baik-baik saya. Mau balas juga. Ternyata mereka mau balas. Karena pernah dikejar sama saya parang, pernah mau duel, pernah saya mau panah, mau bunuh. Akhirnya ternyata dia masih dendam. Terus sampai akhirnya dirawat. Akhirnya saya dibawakan ke penegak hukum. Kemudian mereka udah ditahan 3 hari ditahan. Oh, gengnya tadi. Akhirnya di situ saya mengenal seorang aparat penegak hukum. Dia kenal juga saya udah dalam hubungannya sama saya. Kemudian dari itu mereka udah tahan. Akhirnya diproses sama sang penyidik saya, ditanya siapa namanya. Kemudian dari itu selesai, dari itu mereka udah ditahan. Akhirnya orang tua saya disuruh minta uang kepada mereka sebagai perdamaian. Hanya orang tua saya karena takut berlanjut proses ya. Akhirnya ada suatu aparat penegak hukum mengancam orang tua saya. Anak ibu ini seorang pengedar, udah ada fotonya, udah ada buktinya, udah ada namanya di kita. Kalau ibu nggak minta uang ke mereka, maksudnya ke musuh saya itu, maka anak ibu ini akan ditahan, kami tahan. Karena anak ibu ini adalah salah satu pengedar. Bukan sekedar dari kekacauan saja, tetapi udah mengenal narkoba, udah mau bacot orang, mau bunuh orang, jadi berbagai banyak kasus ya. Banyak kasus. Hanya orang tua saya ketakutan. Dia pura-pura nggak tahu apa sih yang kayak gitu, nggak tahu saya kayak gitu Pak. Akhirnya orang tua saya, karena saking sayangnya orang tua kepada kita, maka orang tua mana-mana ikutin aja, yang penting anaknya bagaimana anaknya bisa selamat, aman, damai, ya, tenang, ya. Akhirnya itu dikasih uang sama ibu saya kepada aparat penegak hukum itu. Akhirnya selesai masalahnya. Setelah itu pulang. Udah banyak sekali kejadian yang saya sampai saya ingin tusuk dia musuh saya. Banyak sekali, pokoknya di setiap kampung tuh semuanya punya musuh, nggak tenang hidupnya setiap hari. Sampai puncaknya momennya apa kira-kira? Jadi kayaknya hidup penuh dengan masalah ini. Kemudian di suatu harinya saya mau menusuk orang itu. Kemudian jangan, kata teman saya, kita pukul aja. Akhirnya masuk rumah sakit, anak itu udah pingsan, kita pukul di jalanan. Kemudian saat itu saya mendengar suatu azan yang bagus sekali. Kemudian kayak ada yang menggetarkan hati saya. Akhirnya itu azan maghrib, subuh, azan zuhur kalau nggak salah. Kemudian ada mendengar kayak ada yang manggil saya untuk sholat. Ini saya merenungkan diri, ingat ingin sekali sholat. Kemudian saya pergi ke ibu saya, Bu, carikan pondok saya. Saya ingin masuk pondok. Pada saat itu udah daftar SMA, udah didaftar SMA. Jangan masuk SMA, kata kakak saya. Kalau kamu mau masuk SMA bayar sendiri. Udah daftar juga di pondok, tapi saya pikir di pondok, ada pondok di kampung, masih banyak teman-teman pergaulan, masih nggak bisa saya tobat dengan sempurna ini, nggak bisa kita bersungguh-sungguh. Akhirnya saya dicarikan pondok di Mataram. Akhirnya saya pergi ke sama kakak saya, karena kakak saya orang Muhammadiyah, lebih mengenal. Akhirnya saya didaftarkan di pondok. Akhirnya di BSMM. Akhirnya pergi daftar. Ayo kita pergi daftar di
Narmada di Pondok Pesantren Muallimin Muhammadiyah Lombok Barat. Hanya di bawah saya udah pergi daftar. Hanya daftar kemudian ada Ustaz Amar. Di saat itu saat saya daftar sama kepala sekolah. Hanya udah selesai daftar pulang, masih maksiat lagi di Mataram. Masih berlanjut lagi maksiat. Ini saya kira sudah titik di situ termasuk pondok. Belum masuk nih, belum masuk. Belum ya? Saja. Baru daftar saja karena pada saat itu lama sekali masuknya. Akhirnya karena corona, karena ada virus saat itu, masih berlanjut maksiat, belum sempat bertobat. Akhirnya saya pergi maksiat karena ada teman saya yang kuliah di sana. Kambuh lagi. Saya diajak, saya mau mengajak karena ini udah lama saya nggak pakai, gimana cara ini? Karena saya malu juga sama kakak saya. Dan pada sebelumnya itu juga kakak saya pulang dari sawah sama orang tua saya sebelum saya datang daftar. Kemudian saya lagi bikin panah, senjata. Kemudian jangan bikin itu, nanti bapakmu marah, kata ibu saya. Ngapain ibu tahu? Saking durhakanya jawabannya kurang beradab. Akhirnya kakak saya marah. Badan dia besar saat itu, saya kecil. Akhirnya kita berantem. Hanya saya tusuk dia pakai pakai besi yang saya bikin itu, anak panah. Kemudian setelah patah anak panah itu nggak mampu, saya tusuk lagi pakai besinya. Hanya saya dibanting di tembok. Hanya saya mengaku kalah. Kemudian pada saat itu hari Jumat, kakak saya udah selesai mandi, dia pergi Jumatan. Saya udah siapin panahnya. Pokoknya saya udah marah mau bunuh dia saat itu. Akhirnya dia jalan. Udah saya tarik kayak gini panah. Udah ada racunnya di panah. Pokoknya kalau antara mati dengan operasi dah. Kalau udah dikena sama panah itu kebiasaannya. Banyak yang mati udah dikena sama itu di kampung. Ya akhirnya saya mikir dalam hati saya, masa saya mau membunuh kakak saya lagi pergi sholat, mau pergi Jumatan. Kayak ada yang nahan di dalam hati ini untuk menarik panah itu. Hanya saya pikir-pikir, orang pergi sholat ini, ngapain saya bunuh? Mungkin setelah nggak jadi saya, kayak ada yang nahan dalam hati saya ini, nggak jadi saya melemparkan. Akhirnya kembali lagi ke pondok. Setelah daftar, kemudian masuk di pondok, sempat jadi preman pondok juga 3 bulan. 3 bulan itu jadi pekerjaan besar buat Bang Amar. Iya. Masya Allah. Ini mendengar rangkaian ceritanya Allah. Inilah perjalanannya. Iya. Masya Allah, gimana menerima kondisi? Udahlah, kali ini mungkin saraf di otak ini udah pada putus gara-gara narkoba dan segala macam. Pengakuan dia 3 bulan dia. Ya, menjadi preman di pondok. Gimana pihak pondok ini, BSMM ini menghadapi? Masya Allah, ini Ferry ini, aduh, udahlah. Hatam dia semua kejahatan dilakukan. Gimana kan? Pada waktu itu saya bilang sama dia, saya pernah bangun jam 2 malam. Saya ketemukan dia sedang belajar Al-Quran. Walaupun dia jadi preman pondok waktu itu, tapi tetap dia belajar. Oh gitu. Jam 2 malam itu. Ferry, kenapa kamu belum tidur? Jam 2 malam lah Pak. Ya kalau mudir wadir kan biasa itu. Sebelum nyenyak tidur santri kita nggak tidur kadang-kadang. Itulah risiko jadi kita jadi pimpinan. Pimpinan yang 24 jam. 24 jam kita berpikir itu. Saya belajar Ustadz katanya. Sedang belajar Iqra itu. Iqra yang dia. Iqra jilid 1 itu. Yang dia belajar. Ya baik. Kalau kamu mau berubah insya Allah kamu bisa. Saya gitu. Setelah berapa pekan saya temukan lagi sedang belajar. Konsisten. Ya, saya intip dia giniin kepalanya. Ferry, kapan kamu bisa? Katanya gini, dia gini-giniin kepalanya. Aduh, serius banget anaknya gitu loh. Tapi masih waktu itu darah premannya masih aja ya. Iya. Yang pada akhirnya setelah subuh sekitar jam 6 setelah kajian ya Ustadz ya. Ustadz Ma'amar ini datang ke saya, mudir katanya. Panggilkan Ferry. Ada apa? Saya bilang, panggilkan dia. Sudah panik. Masih ingat Ustadz ya? Darah muda, mudirnya ini mendidih ini sudah. Itu. Ternyata Ferry ini
berkata kotor dengan bahasa Bima. Ya, itu yang nggak diterima oleh Wadir. Hanya mau disikat. Pada waktu itu saya bilang jangan. Dia nangis. Preman pondok nangis. Masalahnya saat itu bukan nangis karena marah, ingin saya masa saya lawan, saya pikir-pikir, bukan nangis ketakutan, ngapain saya takut, saya dalam hati saya. Kemudian saking belum tahu mana yang baik mana yang buruk, saya menangis karena nggak menahan emosi saya. Masa harus saya lawan, lebih baik saya nangis keluarkan air mata saya karena nggak bisa menahan emosi saya. Masih panas-panas, masih ada efeknya. Jadi udah berhadap-hadapan ini. Iya. Itu saya sudah jaga itu, jangan sampai anak ini disikat. Saya udah, beliau duduk, dia duduk, nah, mau disikat. Saya bilang, ini kalau ini bahaya ini, saya tetap berdiri, jangan sampai disikat. jadi wasit. Akhirnya itu ceritanya Ustaz ya. Nangis dia, tapi sekarang saya baru tahu jawabannya. Bukan nangis karena takut, tapi karena nangis tidak bisa melepaskan emosinya. Begitu. Masya Allah. Ya, jadi begitulah anak kita ini yang pada akhirnya masuk bulan keempat ada perubahan-perubahan. Dia sudah masuk ke Iqra 2. Terus pada waktu itu, nah dengan di pondok itu kan ada kebiasaan kita ada kultum. Ya. Dia sudah menghafal beberapa hati ayat. Lalu dia kultum ya. Lalu dikirimi ke kakaknya. Nangis kakaknya itu. Masa itu Ferry Ustaz katanya. Lihat perubahan. Ada perubahan itu setelah 4 bulan. 4 bulan. Oke. Ini Bang Amar. Bang Amar. Siap. Woy, ini luar biasa. Emosi pasti bercampur aduk ini. Ketika seorang ustadz, mohon maaf, dikatai dengan kata-kata yang kasar. Dan pasti kan mau manusiawi gitu loh. Gimana menghadapinya ketika ada wasitnya? Jadi sebenarnya yang dia katain itu bukan ustadznya, tapi kepada teman santrinya. Ya. Karena dia saat itu nggak ngantri, langsung nyerobot. Gitu. Lalu teman yang lain negur dia nggak terima, ditegur. Nah dari dalam toilet dia teriak ke belakang, menggunakan bahasa kasar begitu. Dia melampiaskan kekesalannya tadi berarti ya. Saya selaku orang yang paham bahasa itu, nah ini saya merasa terganggu dan saya belum paham betul kondisi dia latar belakangnya. Terjadilah yang tadi itu drama dia menangis, tapi saya nasihati dia. Jangan putus asa, jangan patah semangat, harus terus berusaha. Tapi sebenarnya Bang Yusron, tadi kalau mudir sering menemukan dia di tengah malam, saya juga pun seperti itu. Tapi saya tidak tegur dia. Saya cuma ngintip dari balik kaca. Jadi dia paling sering itu belajarnya di samping asrama kelas 7 ya dulu Ferry ya. Kantor BSM sekarang. Saya ngintip dari luar saja. Dan itu konsisten dia lakukan. Wah, ini berarti dia serius ini, saya bilang anak ini. Kemudian sampai dia Masya Allah berubah, udah jadi khotib, udah jadi imam sholat, ini bukan main-main ini. Udah jadi dai, alhamdulillah. Jadi ada banyak pengaruh sih Bang Yusron. Yang pertama itu Allah saja yang buat hidayah dari Allah itu. Kemudian yang kedua mungkin doa orang tuanya luar biasa. Banyak sekali sebabnya doa orang tuanya. Mungkin doa-doa orang lain juga. Dan yang berikutnya mungkin dari didikan pesantrennya, dari dirinya, dan ya kemudian tidak lepas juga dari didikan di pondok. Ya, betul. Sangat luar biasa. Jadi 4 bulan ya, Ferry betul-betul merasakan pergolakan sehingga menemukan. Nah, setelah menemukan kira-kira nah kayaknya ini dah jalan saya gitu. Jadi ini yang tepat gitu. Gimana dulu? Kemudian setelah itu bisa nasihatin terus. Kemudian saya mengetahui ternyata yang saya lakukan dulu itu ternyata salah. Kemudian udah mengetahui sedikit demi sedikit. Ternyata ini yang saya lakukan bermaksiat, ternyata ini salah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh orang, ternyata ini kesalahan yang sangat besar.
Akhirnya orang tua saya kalau malamnya itu dia nggak tidur kalau saya belum pulang pas nakal-nakal itu sampai dia kekurusan. Saking berjuangnya orang tua karena dia sering melihat kalau di TV-TV itu ceramah para ustadz. Kemudian pengen sekali saya kamu jadi seperti itu. Makanya saya pikir dalam hati, saya pondok, saya pikir perkataan orang tua saya itu, ini keinginan orang tua saya yang harus saya penuhi. Saya bilang, masa saya melihat anak-anak kelas 1 ini pintar-pintar sekali ngomong pidato kultum. Masa saya yang besar ini nggak bisa, saya bilang. Kelas 1 SMP maksudnya? Kelas 1 SMA. Karena saya masuk masa saya nggak bisa sama anak-anak yang kecil kayak apa ini, saya bilang. Akhirnya saya bersungguh-sungguh belajar, baca terjemahan Al-Quran. Kadang pada saat itu belum bisa membaca Al-Quran, baca aja terjemahan. Kemudian dinasihati sama Ustadz. Kamu jangan takut tampil, kata Ustadz. Yang utamakan jiwa dulu. Salah. Itu belakangnya nanti kita benarin. Yang penting saking keras sekali memang di Jepang kayak kehidupan baru gitu saya masuk. Apa ini pelajaran nggak diam, nggak ada istirahat karena nggak pernah merasakan seperti itu dulunya. Belajar terus. Kata Ustadz kemudian dinasihat, dengerin dulu, nggak apa-apa. Memang kalau belum ada bakat, belum pertamanya bisa belajar. Saya bingung berapa bulan, saya bingung dengerin gini aja dijelaskan sama Ustadz, diajarkan bahasa Arab. Apa ini saya belajar, saya bilang. Tapi saya nggak putus asa. Sabar dulu, kata Ustadz, dinasihati sahabat. Insya Allah kalau kamu sabar menghadapi ini, pasti kamu akan menikmati nanti. Kemudian setelah itu, saya belajar, udah bisa kultum, udah hafal beberapa ayat. Akhirnya saya ceramah. Akhirnya setelah itu, saking didikannya pondok, didikan para ustadz, yang setiap subuhnya, tiap malam yang mengajarkan ngaji, kemudian belajar juga sama teman-teman yang kecil itu. Saking keinginan memang pengen sekali penuhi. Keinginan orang tua, bagaimana caranya saya bisa jadi dai, jadi seorang ustadz, bisa menjadi penceramah. Akhirnya saya bersungguh-sungguh, malamnya saya nggak tidur. Mereka siangnya tidur, saya belajar terus. Akhirnya setelah itu saya mempraktirkan itu latih terus. Oh, ternyata ini tujuan Ustadz yang mengajarkan saya. Kemudian saya kultum di malam puasa. Pertamanya saya kultum. Kemudian dikirimi ke orang tua saya video saya. Kemudian dibawa saya di salah satu masjid untuk pergi ceramah. Hanya saya bilang dalam hati saya, hanya ini keinginan orang tua. Saya bahagia sekali yang dulunya durhaka kepada orang tua, akhirnya bisa memenuhi walaupun belum sempurna. Saya memenuhi keinginan orang tua saya. Akhirnya saya udah bisa pegang mic, bisa ngomong di depan orang banyak. Ini keinginan, bahagia sekali rasanya. Yang dulunya durhaka kepada orang tua, pada akhirnya udah bisa memenuhi keinginan orang tua yang diinginkan. Alhamdulillah, jadi udah menemukan momennya. Jadi udah sekarang ini udah merasa apa ya? Udah merasa nyaman. Udah merasa nyaman. Yang dulunya di kampung gak tenang. Pas pulang jadi ustadz, oh bebas sekali lari. Sudah gak ditakutin lagi. Udah yang dulunya baru lari sebentar ada musuh, lari di situ bentar ada musuh. Wah, pas jadi ustadz, senang sekali rasanya. Ini kalau kita berikan judul ini preman tobat. Oke, ini ada hal yang menarik, Kanda. Mudir dan wakil mudir. Di sini saya melihat adalah proses. Proses di pondok. Jadi di pondok pun ternyata masih dia. Jadi belum sesungguhnya dia masuk di situ, pergolakan itu masih selama 4 bulan. Apa sebetulnya yang diterapkan oleh pondok di BSMM di sana sehingga untuk menghadapi seorang Ferry yang latar belakangnya seperti ini bisa kembalikan ke relnya gitu. Ya, jadi konsepnya tuh ya harus agama. Jadi sabar. Kita didik dia ini sabar. Kemudian kita selalu memberikan semangat bahwa yang abadi dalam dunia ini, saya bilang sama dia perubahan. Dan perubahan itu harus dimulai dari dirimu, nak. Ya, waktu itu dia gini-gini saja. Pokoknya. Ya, gitu kan. Itu sabar, lalu kita terus nasihati dengan keikhlasan, gitu.
terus kita berikan semangat, gitu. Yang pada akhirnya alhamdulillah waktu pulang Ramadan, terus di akhir Ramadan itu saya dikirimi videonya oleh Ustadz Amar, saya menangis. Dia di rumah. Ya, dia di rumah ini anak. Pak Mudir katanya, Wadir, coba ini siapa ini yang sedang pidato? Astagfirullah, ini Ferry, saya bilang. Dia bisa pidato anak ini di masjid itu, disaksikan oleh orang banyak. Kok saya tiba-tiba meneteskan air mata itu. Alhamdulillah, saya bilang, insya Allah anak ini akan jadi orang baik. Ya, kemudian dikirimi juga video tatkala dia jadi imam taraweh. Saya semakin terharu ya sebagai pimpinan. Gitu. Nah, kemudian setelah dia datang liburan, saya tanya, Ferry, kamu betul kamu ceramah di masjid itu? Betul, Ustaz. Kamu betul kamu jadi imam situ? Betul, Ustaz. Waktu itu ngajinya masih gagap-gagap. Ya, Ferry. Terus ayat apa yang kamu pakai? Ayat yang betul-betul sudah saya hafal, Ustaz. Jadi mental keberaniannya itu yang luar biasa. Beraninya ketika menjadi preman itu dibawa. Bawa dalam kebaikan juga. Iya, itu betul. Yang saya salut sama dia. Gitu, Ustaz ya. Masya Allah. Ini Bang Amar ngelihat apa ya? Ini pasti ekosistem di sana, lingkungan. Dia nakal, dia sampai parah seperti itu karena lingkungan. Nah, sekarang dia berada di lingkungan pondok, di Muallimin. Kira-kira dalam pengamatan Bang Amar, jika ada banyak orang seperti ini, seperti Ferry, artinya ada treatment khusus nggak yang Bang Amar coba terapkan di pondok? Ini untuk lebih men-trigger ini, bahwa ini bukan santri biasa gitu loh. Selain saya tadi mendengarnya adalah kesabaran yang sangat super. Apalagi kira-kira treatment yang diterapkan Bang Amar? Terima kasih Bung Yusron. Tadi yang pertama itu adalah tentu saja keikhlasan dari para ustadznya di dalam. Jadi kalau kepada Ananda Ferry ini, dia tidak bisa dipakai bahasa fisik, tapi pakai bahasa hati. Dan hati tidak akan menyentuh kepada hati, melainkan dengan bahasanya. Nah, itulah yang dibangun oleh Mudir, oleh semua. Maka walaupun aturannya kita buat umum, Bang Yusron, kalau yang melakukan ini dihukum, yang melanggar ini dihukum. Walaupun aturan itu umum, tapi kita memperlakukan orang itu secara individual. Ini. Jadi ketika santri lama melanggar, dengan dia melanggar, ini perlakuannya beda. Tidak bisa disamaratakan. Jadi aturannya umum, tapi perlakuannya itu khusus. Jadi ini butuh lebih banyak interaksi kita secara personal dengan Ananda Ferry ini. Jadi pendidikan, konsep kalau kita berbicara kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik. Iya, maka di dalam kaidah itu dikatakan khotibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah dengan orang lain, berkomunikasilah dengan orang lain sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kondisi yang dia alami. Nah, itu Bang Yusron. Kemudian di Muallim ini, Masya Allah, selain kita para ustadznya juga yang mendampingi dia, juga dia punya teman-teman yang baik. Punya teman-teman yang mendukung dia, punya teman-teman yang solid. Mungkin dia juga tadi terinspirasi dari yang kecil-kecil itu. Iya, betul. Ya, jadi sesungguhnya di Muallim ini majemuk. Jadi banyak kisah yang dia bawa dari kehidupan pribadinya. Lalu begitu, alhamdulillah ketemu dengan muallimin, dengan para ustadznya di dalam, dia punya perubahan yang cukup bagus. Masya Allah. Ini yang jelas ini kerja kolaboratif ini kan, kolektif kolegial kita. Kolektif kolegial yang ada sehingga bisa mempengaruhi cukup baik dan cukup dalam. Kalau saya katakan cukup presisi kalau dalam bidang mengukur sehingga bisa menghasilkan. Nah, boleh nggak kita dengarkan dia memberikan sedikit saja kultum. Apa yang paling ini konsep keberanian dia berbuat maksiat dan berbuat baik ini yang saya atau pesan apa nih yang disampaikan? Ya, Ferry. Baik. Apa ini untuk teman-teman di luar sana yang masih mengerjakan ini atau yang masih di dalam mengerjakan hal-hal yang buruk lah. Silakan.
memang didikan di pondok saya sangat mengagumkan. Karena saya mempunyai jiwa keberanian, akhirnya ditambah sama pondok, didikan pondok, saya lebih berani lagi. Jangan takut salah, kata Ustadz. Maju dulu. Belakang salah kita benarin. Akhirnya karena saya mempunyai jiwa ya, saya maju. Karena jiwa diajarkan di pondok dan punya jiwa preman juga ini. Akhirnya memang saya bilang sejarah ini memang penting. Tidak ada masa kini dan masa akan datang jika tidak ada masa lalu. Mungkin masa lalu saya ini penuh dengan maksiatan kepada Allah, penuh dengan maksiat, ingin membacot orang kepada binatang dan makhluk Allah lainnya. Intinya satu, bertobat, lekat sembuh, tidak mengulangi lagi hal yang sama. Intinya satu aja, kita bertobat, tidak mengulangi hal sama dengan cara yang sengaja. Dan saya sangat bersyukur kepada orang tua saya yang telah terus berdoa, terus berjuang malam harinya, siang harinya mencarikan rezeki untuk saya demi melihat saya lebih baik, ingin menjadi seorang ustadz ke depannya. Saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya yang telah mendidik saya sampai saya bisa jadi lebih baik sampai sekarang. Akhirnya, dan kepada ustadz-ustadz yang telah mengajarkan ngaji, yang terus menasehat, didik terus sampai saya, jiwa saya keluar, kenapa jiwa kemuhammadiaan. Ya udah, alhamdulillah. Dampak diajarkan mana yang salah, mana yang benar, diajarkan saya keberanian jiwa. Kemudian saya sangat bersyukur kepada para ustadz yang telah menasihat, telah mendidik sampai saya bisa duduk di sini sekarang jadi lebih baik. Dari saya nggak mengenal apa itu alif, apa itu ba, diajarkan sama ustadz saya, mudir saya. Akhirnya mereka sabar dalam mengajar saya karena sikap saya kurang baik pada saat itu. Saya sangat bersyukur, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah memasukkan para ustadz ini ke surganya Firdaus. Amin ya Allah. Amin, ya. Kemudian sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayat kepada saya. Memang susah kalau orang belum diberikan hidayat, seperti mayyadihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk. Wa mayyudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk hidayat kepada saya sehingga saya bisa menjadi seorang ustadz yang dulunya nggak bebas, terbatasi mau jalan kemana-mana. Akhirnya saya jadi ustadz. Rasanya senang sih, kayak ada Allah yang melindungi. Alhamdulillah. Kalau di kampungnya sudah dipanggil ustadz ini. Yang dulunya orang bencinya udah berubah menjadi kasih sayang. Dulunya benci sekali sama saya, akhirnya berubah jadi sayang. Akhirnya kalau ada teman-teman yang kisahnya seperti Ana yang ingin bertobat, Ana tunggu kedatangan kalian di Pondok Pesantren Muallimin. Kita berjuang sama-sama di sini, memulai hidup baru biar kita menjadi lebih baik untuk kedepannya. Karena masa depan kita ditentukan pada hari ini. Kalau kita bersungguh-sungguh sekarang, maka kita menikmati hasilnya ke depannya. Amin. Kemudian itu nggak bisa kita menghayati hanya menjadi preman, jadi seorang pengedar. Tidak tenang hidupnya, walaupun banyak uang, tidak tenang hidupnya. Intinya bertobat. Kalau ada teman-teman, Ana tunggu kita berjuang sama-sama di Pondok Muallimin ini. Datang, Ana tunggu antum. Masya Allah. Saya sengaja nggak memotong ini. Biarkan dia mengeluarkan, dan ternyata memang sangat lancar. Dia udah public speakingnya udah oke ini. Jadi keberanian dia yang dia dapatkan dari ketika menjadi preman itu diterapkan untuk hal-hal kebaikan. Ini keren. Kanda, terakhir sebagai closing statement, saya minta nanti juga dari Bang Mudir kita, silakan Kanda. Ya baik, terima kasih. Jadi Adinda Yusron, dalam hidup ini kan tidak akan pernah kita berhenti. Kalau kita berhenti mati.
Nah, itu kan filosofinya seperti itu. Ya. Jadi ayo terus kita bergerak supaya kita menemukan arti hidup yang sebenarnya. Terima kasih. Luar biasa karena Bang Amar dari closing statement dari pelajaran mendidik seorang Ferry. Saya ingin mengatakan bahwa wala tayasul min rahmatillah. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena putus asa ini adalah sifat dari orang-orang kafir. Adapun orang yang beriman tidak boleh berputus asa, harus positif thinking. Kemudian saya teringat sebuah ungkapan khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah. Jadi Umar bin Khattab dulu begitu beringasnya ketika belum masuk Islam, tapi dia memiliki kedudukan yang tinggi, yang besar di kaumnya walaupun dia rusak. Tapi ketika juga dia berpindah masuk kepada Islam, bukan berarti kedudukan dia yang tinggi dulu itu menjadi rendah, tapi juga tinggi juga. Jadi khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah. Masya Allah, ini saya dedikasi menjadi podcast terlama. Ini akan saya biarkan menjadi satu episode ini. Jadi agar utuh, tidak terputus bagi yang mau mencari pelajaran, mencari hikmah. Kalau saya ini terus terang ini masih ini saya dari ini saya tidak pernah menemukan cerita seperti ini dari perjalanan seseorang yang saya kenal sampai menjadi musuh bersama di tempat tinggalnya, dan sekarang dia dirindukan. Kehadirannya, kepulangannya, ini dirindukan oleh banyak orang. Inilah, Masya Allah, ini perubahan hidayah. Ini sangat luar biasa. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih. Anda luar biasa, Dek Ferry, Bang Amar. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi ini jelas butuh effort, butuh usaha yang tidak mudah dari dirinya sendiri maupun dari ekosistem atau kurikulum yang ada di Muhammadiyah Boarding School di Muallimin yang ada di Lombok Barat. Ini semoga menjadi cerita dan banyak mungkin kalau ada teman-teman yang memiliki masa kelam seperti ini bisa menemukan jalannya kembali. Sangat luar biasa. Demikian sahabat IAS Podcast yang sangat panjang tapi ini kalau kita bahasakan daging semua isinya. Ini sangat luar biasa ini. Oke, semoga bermanfaat ini. Banyak sekali pelajaran. Silahkan simpulkan sendiri. Yang jelas perubahan itu seperti tadi dikatakan bahwa itulah yang memang akan terus kita temukan ke depan. Akan menjadi hal-hal baik. Dan yang penting adalah makin menjadi bermanfaat untuk orang lain. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.